Allah ketika dia sendiri, ada yang mengenal dia? Ada ya. Dia mau dikenal, diciptakannya lah makhluk. Jadi adanya Allah karena ada sudah betul kan? Adanya Allah, saya ulangi lagi ya. Allah ini kan kanjan, ya, perbendaharaan tersembunyi. Dia ingin dikenal, maka dia ketika dia sendiri tak ada yang menyembah dia. Diciptakannya lah makhluk. Makhluk itu yang pertama Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berasal dari zat dia. Mau dikenal, diciptakan zat dia. Ini kan kayak nyamar ini. Kalau bahasa ininya, inteleknya, Tuhan mau dikenal, dia nyamar, diciptakannya Nur. Karena Nur Muhammad itu kan diri dia, dari asalnya dari zat. Dan dia mau dikenal, dia ingin dikenal, diciptakannya makhluk. Kalau tidak ada makhluk, ada nggak Tuhan? Nah, ini hati-hati ya kan? Jangan bilang kalau dia ada, sama seperti gini. Apa dalilnya adanya Allah? Ada langit bumi beserta isinya. Datang akal. Jadi kalau nggak ada langit bumi, tetap dia ada. Cuma ini kita dalam rangka mengenal Allah itu tadi. Diciptakannya lah makhluk ingin mengenal dia. Maka tahulah hamba itu, makhluk itu dia tuh Tuhan, dia Allah, kan begitu. Nah, berasal dari diri dia, dari zat dia. Nah, yang pada hakikatnya ya, makhluk ini tiada, yang ada hanya dia. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara mengenal Allah? Maka kenalilah kenyataan yang ada ini. Ya. Nah, hubungkan kalimat saya yang di atas tadi dengan pernyataan ini. Maka cara mengenal Allah, maka kenalilah kenyataan yang ada. Ya, kenali diri kita. Ya. Kenapa kita kenali diri kita? Jawabnya, ya, Allah gaib ke dalam Muhammad. Muhammad gaib ke dalam diri kita. Maka disebutlah diri kita adalah hakikatnya Muhammad. Kan begitu? Saya ulangi lagi. Bagaimana cara mengenal Allah dalam perspektif kaji ini? Maka kenalilah kenyataan yang ada ini. Lalu, ya, dalam bahasa lain, kenali diri kita. Kenali diri kita ini. Ya, maka jawabnya Allah gaib dalam Muhammad. Ya kan tadi ciptakannya dari zat dia. Masuk dia ke situ. Muhammad ini kan dia juga masuk sekarang ke dalam diri kita. Maka sesungguhnya diri kita adalah bernama Muhammad. Muhammad aja dulu, Pak. Paham itu Muhammad? Iya kan? Nah, seperti itu. Maka itu lagi diingatkan kita, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, sungguh dia mengenal Tuhannya. Artinya di sini diri Allah itu, ini maaf ya kalau bahasa tertutupnya, diri Allah itu diri kita pun itu. Bisa dipahami itu. Man arofa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya. Diri kita kan kudrat rodat. Diri Allah
di diri kan kudrat iradah juga. Berarti kan seolah-olah kita kan kongsi sama dia. Kongsi kan? Tapi pemahaman pembelajaran pertama kita nggak ada, yang ada dia. Sebenarnya dia adalah kita. Nah itu dia. Cuma kan ini hati-hati dulu. Di dalam i'tiqad itu silakan. Saya kalau apa belum bercahaya dia menerima itu, aku ngulang-ngulang lagi. Ya dia agak-agak gini memahaminya gitu kan. Nah kenapa intelijen dia main? Ya kan ada juga yang ngaji nih, dia tengok ini aja saya, tapi saya tahu kalau itu kosong. Iya kan? Jadi saya ulangi. Ya, bagaimana cara kita mengenal Allah itu, maka kenalilah kenyataan yang ada ini. Kenapa rupanya kenyataan yang ada ini? Jawabnya, kenyataan yang ada ini, jawabnya Allah gaib ke dalam diri Muhammad. Pemahamannya cuma gaib itu gini. Allah mau dikenal, ciptakan dengan Muhammad kan. Berarti sebenarnya kan dia nyamar ini. Dihilangkannya diri dia Allah, kira-kira begitu ya. Masuk dia kemana? Jadi Muhammad itu sebenarnya dia juga. Sudah, Muhammad masuklah sekarang ini ke diri kita. Maka pada hakikatnya diri kita ini siapa? Ya dia. Nah, bagaimana dalilnya lagi? Kajian-kajian kita yang lalu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri kita kan nggak ada. Kan kajian yang lalu kan begitu kan? La qadirul la murid dan seterusnya. Terus yang ada itu siapa? Allah. Kalau bahasa itu kayak berkongsi pula, Wak. Itu kau, itu aku gitu. Nah, tapi karena kita nggak ada, itulah. Maka sesungguhnya ya kenyataan yang ada ini adalah kenyataan dia berupa, kalau Allah menyamar jadi manusia, boleh nggak? Yang nggak boleh siapa? Manusia menyamar Allah yang tak boleh, woy. Kan sederhana dia kan. Allah mau membentukkan segala-gala bentuk yang dia kehendaki. Siapa yang melarang? Nah, maka oleh sebab karenanya, barang siapa yang mengenal dirinya, ya Allah gaib di dalam Muhammad, Muhammad gaib kepada kita, maka kita bernama Muhammad. Maka kaitkan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan cari kamulah wasilah. Ya, kalau ketika kamu mau sampai kepada Allah. Ya, maka yang bisa bertemu dengan Allah, ya kalau secara tauhid, ya Muhammad Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Tapi secara tasawuf, ya hakikat Muhammad di diri inilah. Maka jangan lagi, maaf kalau sudah duduk di kaji ini, maaf ya, tapi pelan-pelan, kita ini kan masih rendah ya dalam beramal, bersungguh-sungguh. Jangan lagi atas nama kita, Pak Amin, tapi kita ini hadir merasakan itu menjadi Muhammad. Ya. Ya, jadi tapi atas nama dia lah. Berdoa pun kita ya atas nama Muhammad. Kenapa? Ya, barang siapa yang ingat kepadaku, kata Allah, maka dia sama dengan Muhammad. Sebenarnya Muhammad itu adalah nama penjahiran Tuhan di dunia. Ya, kalau bisa kita duduk di kaji itu, mohon maaf, itulah kita menjadi insan kamil mukammil.
Wah, ini kalaulah Allah kasih hidayah petunjuk kita memahami kaji ini, ya Allah. Saya katakan betul, kalau kita melihat dia, kita tak akan pernah lagi ketemu dengan diri kita. Kenapa tidak pernah lagi ketemu dengan diri kita? Karena kita sudah tidak ada, yang ada ini dia. Maka ujungnya apalagi balik? Bangunlah kesadaran. Itu betul-betul saya katakan, kalau jemaah mau pergi, ya meninggalkan rumah, tak mungkin kita tak pakai pakaian. Maka jadikanlah ya inti tauhid ini pakaian diri kita. Jangan lepas. Ya, kalau jatuh hukum seperti apa yang saya lupa nama ulamanya itu, ya di dalam kitab Ad-Darun Nafis itu, 1 detik aku lupa kepada Allah, maka ku hukum diriku adalah fasik. Nah, kita kan awalnya Pak mendengar kalimat itu 1 detik. Kita udah berapa detik, yang lupa itu kafir gitu. Nah, tak tahu orang bagaimana pengamalan kaji itu kan. Tapi kalau memang dia tak ada yang ada Tuhan, kapan Tuhan lupa? Ya, ini pun harus, kalimat ini pun harus dipahami. Ketika kita ada, ya kan, keakuan tadi, ego tadi, pasti ada lupanya. Tapi kalau kita yang nggak ada, yang ada ini dia, kapan dia lupa sama dia? Ya kan? Nah, itulah yang diduduki para ulama, ya, wali-wali Allah, arifin billah, ya, mereka merasa tak ada yang ada. Ini adalah kenyataan Tuhan. Jangan ragu lagi. Ini tidak masih dia sembahyang, ditengoknya dirinya, bukan rasa itu. Ya, di dalam kalau Tuhan yang menyamar jadi aku, nggak apa-apa, ya nggak boleh kan aku nyamar jadi Tuhan. Dia nggak boleh. Ya, bahaya. Nah, kalau dengan kata lain, bahwa kita ini miniaturnya Allah. Ya, untuk mendekatkan paham boleh. Boleh juga ya? Boleh. Boleh. Jadi makanya Pak Amin jangan guna heran. Ya kan, orang-orang yang dekat kepada Allah itu, ya kadang-kadang, ingat nggak ada seorang guru kita Pak Amin bilang, awak ni jadi ustadz ni kayak safety tank aja dibuat orang. Kenapa safety tank? Masalah aja. Karena memang format kita ini wajar saja. Kalau orang mengadu apa segala macam, ya kan sekarang seolah-olah Tuhan. Terima dong kalau orang mengadu. Iya kan? Dan jangan ikut mendastis orang, jangan. Wajarnya itu, tengoklah orang keliling Ka'bah. Kan berlomba orang dekat Ka'bah itu. Ngapain orang itu? Ngadu kan? Curhat sama Allah, mengadukan masalah, keinginan, segala macam. Iya kan? Jadi makanya saya bilang, kami di kader P3, kalau kita pengurus partai orang banyak mengadu, memang miniaturnya gitu. Orang pergi ke Mekah mengadu ini segala macam. Bila perlu sebelum orang ngadu kita bantu. Nah gitu. Iya kan? Nah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi kembali kenalin diri kita siapa. Kita ini dari Tuhan. Tapi ingat, kita bukan Tuhan, tetapi tiada yang lain. Berani megang kalimat ini. Jadi jangan lagi ke depan ini aku kaji, ya bukan mau kita mau kaji itu, jangan lagi kita bersolat itu gaya ngayal lagi. Udah cukup, udah berapa puluh tahun kita sembahyang ini, tak jelas apa yang kita sembah itu kalau menyembah kalimatnya kan. Berdoa pun kita ini. Nah, satu contoh kasus begini. Karena kajian hakikat ini semua nyata. Kalau kita bicara tentang surga, kan semacam tujuan akhir orang beribadah. Dan digambarkanlah surga itu dalam pemahaman kita selamanya ini penuh dengan keindahan. Ada bidadari, ada susu, segala macam.
Kan itu yang kita gambarkan surga itu. Ya, sehingga kita ingin masuk surga. Ya, kalau bahasa syariatnya, kenapa orang ingin masuk surga? Karena surga penuh dengan fasilitas. Apa aja ada di sana. Ya kan? Entah Alfamart, Indomaret, entah ada, entah enggak ada di surga itu. Dan kemudian orang di surga itu semuanya orang yang baik-baik. Tak ada orang yang jahat di surga. Nah, seperti yang selamanya inilah kita menganggap surga yang sudah kita hayalkan. Seolah-olah digambarkan ada bidadari. Itu kan birahi, nafsu, bicara surga. Sedangkan di surga tidak ada nafsu. Dalam artian nafsu sudah peringkat mutmainnah. Kan begitu. Inilah pemahaman kita yang abstrak. Dalam kajian hakikat ini harus konkret. Sebenarnya surga apa? Kita mati ingin masuk surga. Ketika kita makrifat kepada Allah, itulah surga. Kenapa? Surga itu aku, kata Allah. Jadi kalau kau sudah kenal aku, itu kalau bahasa syariatnya, itulah tiket kau untuk ini. Maka orang yang sudah merasakan rasa ketuhanan, dia sudah tidak ada ketenangan kan, tenang enak. Seperti apa yang dikatakan Allah ala bizikrillah itu, ketenangan itulah surga. Maka lihat diri, ketenangan yang ku dapat dalam hidup ini berapa jam? Ya kan, kegelisahan, hati-hati. Nah, seperti itu. Surga itu konkret, setan itu juga nyata. Tuhan itu juga nyata kalau dalam kaji hakikat. Cuma itu tadi, melalui video ini ya bagi orang yang makrifat. Agama itu apa? Allah. Surga itu Allah. Semuanya Dia. Jadi kalau bahasa syariatnya itu tadi aneh, lucu, orang mau masuk surga tak kenal sama yang punya surga. Siapa boleh masuk rumah ini? Jangan masuk rumah, masuk pagar pun nggak boleh. Kalau nggak kenal. Tapi kalau Pak Amin pun udah keluar rumah ini, siapa mau larang? Nah, jadi jangan niat mau masuk surga, beribadah, mau cari pahala, enggak. Makanya di Thariqat Naqsabandiyah itu ayat mengatakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Engkau yang ku maksud. Maksudnya diri dia pun bukan diri dia. Ridhomu yang kutuntut, ya Kaulah semuanya. Nah, makanya ingat di dalam orang yang Thariqat Naqsabandiyah yang diletakkan pertama berzikir itu komitmen mengamalkan ya zikir itu. Jangan kita yang berzikir syirik. Jangan. Kita kena diajari di kepiat itu mutu qabla antab mutu matikan diri sebelum mati. Kita nggak ada, yang ada nih dia. Maka insya Allah kalau kita duduk begini dalam berzikir Naqsabandiyah itu tahan. Kenapa bisa tahan? Karena dia nggak ada rasa ketuhanan itu. Tapi coba tes duduk begini, kalau siapa tahan? Beradu belagalah antara rasa ketuhanan dengan rasa sakit kaki. Iya kan? Nah, jadi akhirnya siapa yang berzikir itu? Gelisah, Pak. Ya gelisah. Kenapa nggak gelisah? Kaki duduk begitu, apalagi lagi kumar asam urat. Makanya banyak orang nggak suka mengamalkan Naqsabandiyah yang murninya beradab sesuai dengan tata cara itu. Duduk itulah Pak Amin, banyak orang nggak suka. Ya kan? Tapi kalau orang yang sudah memang dia merasa duduk dia tak ada, yang ada itu dia berapa jam pun tahan. Matikan pula lampu ya kan? Tapi kalau orang yang memang rasa keakuan dirinya yang menonjol baru 5 menit, ya kan kayak begini ya. Ini prakteknya nih. Biar tahu apa. Tutup. Tidak. Kalau orang yang memang ini karena ini gua ya, kita mutu mati nggak ada, yang ada nih dia. Tahan dia berzikir. Sampai berjam-jam, sampai pagi. Sudah. Tak terasa karena bukan rasa diri dia. Orang dia nggak ada.
Tapi kalau kita yang nggak paham, ya rasa masih yang dominan rasa keakuan diri, walaupun udah tutup begini, baru 5 menit, kan tutup semua. Itu diintipnya jam gini. Kok masih lama woy, katanya gitu. Kapan zikirnya itu? Makanya sering saya bilang aneh. Coba lihat, kenapa kita ini tidak dekat dengan kebaikan? Lihatlah tamsil. Kenapa ikan koki, kenapa ikan hias itu di akuarium itu dia betah? Coba perhatikan. Iya kan? Coba dia keluarkan dia dari akuarium, kan gelepar dia itu kan. Kita ini kebalik. Masuk masjid berbuat baik gelisah. Oh, kalau gini terus aja. Iya kan? Kebalik gue bilang, berbuat baik di dalam masjid nggak betah, nggak tahan, mau cepat ininya selesainya. Nah itu pula. Itu ya Pak Amin yang bilang ya. Iya, ini seperti itu. Nah, ini pertanda apa? Kenapa rasa jasmaniah kita yang masih menonjol, rasa ketuhanan itu belum. Nah, inilah standar ukur kalau keakuan kita masih dominan. Ya kan? Aku suka mengambil sesuatu dari kehidupan. Maksud saya, kita ini pun kalau cerita kaji, jangan ceritakan ulama ini sampai begini, jangan. Perjalanan rohaniah kita itulah yang kita ceritakan. Jadi saya bilang sama Pak Chandra, kemarin malam saya nggak bisa tidur. Ya, kenapa? Aku tak tahu, tak bisa tidur, tak tidur. Cuma tercetus kalimat dari bibir saya, mulut saya ini, mudah-mudahan jangan mempengaruhi lah untuk ngaji gitu ya. Tapi kaji itu protes sama saya. Saya tulis sendiri. Sesudah aku ngomong begitu, ini saya tunjukkan bukan ompaan ya, kan. Saya tulis soal, kenapa rupanya kalau kurang tidur, ya kan? Oh, takut terganggu, ya kan? Kenapa terganggu? Karena kau merasa eksistensi kekurang tidur itu masih mempengaruhi. Berarti dia masih ada kan begitu. Oh, kalau begitu bagaimana mengatasinya? Jangan ada pengakuan tak tidur, mau tidur nggak ada, yang ada. Oh iya Pak. Nah inilah yang saya maksud. Kita curhat dengan diri sendiri. Ya, makanya itu sering saya bilang, belajarlah dari buayan sampai liang. Kita boleh seminggu sekali ketemu, tapi dalam mengamalkan kaji ini sebenarnya tiap hari kita ketemu. Ya, inilah Pak makna belajar. Tentulah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Seminggu sekali kita ketemu, tapi sebenarnya mengamalkan itu seperti itu tiap hari. Ya, full time kita terus merasakan itu. Masya Allah, sangat-sangat luar biasa kalau bisa jemaah memahami dari kajian-kajian yang kita kaji ini. Ya, kita buka ya, kajian-kajian ini ya sebenarnya sangat-sangat luar biasa, karena sudah ada orang yang langsung menelpon saya, walaupun itu dari kampung. Oh, itu kok sampai begitu tinggi gaji kalian? Kok berani nak sapar menyampaikan itu? Kenapa rupanya? Udah tinggi kali tuh. Oh iya pula. Saya tahu yang dia maksudkan itu. Iya. Ya, dia telepon langsung. Dia bilang nasihati saya, hati-hati itu begini. Itu namanya orang yang, ya saya tahu dia ingin mengedepankan ilmu adab, bukan adab bapak misal ke saya. Adab kita ini kepada ilmu itu, kalau sudah kita tahu jangan sampai kita tinggal, ya, karena tujuan kita di dunia ini bukan dunia tujuan, ya. Jadi ini benar-benar kita paham.
Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi diambil air laut untuk membersihkan jejak ketuhanan, menghapus ketuhanan dari diri, tidak akan bisa menghilangkan jejak ketuhanan pada diri manusia, karena kita ini berasal dari Tuhan. Ya, tidak mungkin Pak Amin, saya berasal dari kampung saya Labuan Batu misalnya, pulang saya ke Mandailing, nggak mungkin itu. Ya kan, Pak Amin rumah di Padang Bulan, di Pasar 5 misalnya, nggak mungkin Pak Amin pulang ke Pasar 8. Ya, nah, ombak, air, saya ulangi, air, ombak, apalagi buih, alun, namanya saja yang berbeda, tapi zatnya satu. Kalau begitu, keberadaan kita ini keberadaan siapa? Ya, ini dipastikan. Jadi yang sholat itu harus karena Allah itu, ya Allahnya gitu loh. Jadi kadang-kadang kita sholat karena Allah, iya, sedekah karena Allah, iya, tapi Allah yang tak nampak, kitanya yang nampak. Inilah, maka saya katakan kalimat tauhid itu adalah kalimat la ilaha illallah, itu kalimat pemersatu, ya, antara kita dengan Dia. Nah, ini materi kita malam hari ini, ya, sudah masuk Isya dari tadi, ya kan? Nanti kita buka sesi tanya jawab setelah kita sholat Isya.